Beda perlakuan PSSI untuk Timnas Indonesia U17. Terdepan saat juara. Terabaikan ketika gagal. Timnas Indonesia U17 gagal melaju ke putaran final Piala Asia U17 2023 setelah kalah 1-5 dari Malaysia pada laga pamungkas Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Ironinya, pasukan Bima Sakti itu seperti diabaikan PSSI karena gagal lolos. Sampai Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 sore atau 17 jam setelah Timnas Indonesia U17 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2022, PSSI mendadak hilang. Tak ada komentar, dukungan, atau kata-kata penyemangat dari keterupurakan sedikitpun untuk Arhan KKDKK. Situasi yang berbeda justru akan terjadi andai Timnas Indonesia U17 lolos. PSSI melalui situs resminya gerak cepat memberikan ucapan selamat dari Ketua Umum, Muhammad Iryawan. Bahkan, lebih cepat dari komentar sang pelatih. Pola seperti itu memang lumrah terjadi di situs resmi PSSI. Bila Timnas Indonesia, di kelompok usia manapun meraih kemenangan, komentar Muhammad Iryawan selalu menjadi yang terdepan. Adapun bila Timnas Indonesia meraih hasil negatif, PSSI seakan mengulur komentar terkait kegagalan. Padahal, para pemain tentu tak hanya ingin didukung saat menang, namun juga butuh penyemangat ketika mengalami kegagalan. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, sebenarnya hadir menyaksikan permainan Timnas Indonesia U17 melawan Malaysia. Namun, Yunus Nusi memilih beranjak dari kursinya sebelum laga usai. Padahal, ketika itu di tribune VVIP masih ada Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Amin. Beda dengan Yunus Nusi, Datuk Hamidin Amin memilih bertahan sampai akhir pertandingan. Situasi semacam ini tentu akan berbeda bila Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan. Saat menang 2-0 lawan Palestina pada pertandingan sebelumnya, Yunus Nusi yang ketika itu menemani Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, berada di stadion sampai akhir, bahkan turut menyalami pemain seusai pertandingan. Masih ingat dalam ingatan saat Timnas Indonesia U16 meraih gelar juara Piala AFF U16 2022 pada Agustus lalu. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, terlihat maju duluan. Keduanya terlihat yang mengangkat trofi gelar juara. Adapun pelatih Bima Sakti, sosok yang paling berjasa, justru dengan rendah hati memilih minggir dari panggung utama. Ketika itu, sikap Iryawan dan Zainuddin menuai protes keras dari masyarakat di media sosial. Namun, pelatih Bima Sakti meredakan tensi dengan menyebut kehadiran Ketum PSSI dan Menpora di panggung karena atas permintaannya. Saya minta bersama Iqbal untuk mengundang Ketua PSSI dan Pak Menpora. Bahkan orang AFF juga ikut menyuruh. Kemudian kita angkat bersama-sama perwakilan dari pemerintah dan PSSI. Jadi yang minta saya dan Iqbal, boleh tanya sama pemain, ucap Bima Sakti. Pelatih Bima Sakti meminta maaf atas kekalahan telak 1-5 yang dialami Timnas Indonesia U17 dari Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Bima sadar, hasil negatif ini membuat kecewa banyak pihak, termasuk penggemar sepak bola nasional. Saya menyampaikan mohon maaf kepada semua pecinta sepak bola Indonesia atas hasil yang tidak memuaskan ini. Kecewa, sedih, pasti, kata Bima Sakti. Saya bilang ke pemain agar bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari turnamen ini untuk mereka ke depan. Karir mereka masih panjang, ini tanggung jawab saya sebagai pelatih, tegas Bima Sakti.